Sore hari ini kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan karena penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Dan pada sore menjelang malam ini kami akan mengikuti webinar Tuhan tolong agar supaya apa yang kami dengar dan apa yang disampaikan kepada kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan yang melayani kami pada sore hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur siap mengikuti webinar hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami dan sumber pengetahuan kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Terima kasih Pak Ketua STT, Batra Josias yang sudah memandu atau memulai acara kita ini. Terima kasih kepada Pak Rudi Tasik yang sudah memimpin kita dalam doa. Welcome buat kita semua dari berbagai denominasi, dari berbagai STT, dan juga dari berbagai tempat. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemik ini bisa bersama-sama join di webinar Teologi Sistematika 10 Dimensi. Ini merupakan dimensi yang ketiga, walaupun ini merupakan pertemuan yang keempat, kita masih membahas tentang bibliologi, CS atau bibliologi dan teman-temannya, atau sahabat-sahabatnya atau terkait dengan bibliologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Alkitab. Sengaja saya memberi porsi ini 3 kali, karena ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini merupakan sesuatu yang sangat krusial, fundamental. Saya dengan penuh kerendahan hati berharap kita semua ada pada posisi yang sama, yaitu ineransi, mengakui tak kesalahan Alkitab. Alkitab tidak pernah salah dalam naskah asli, demikian pula dalam maksudnya, bukan dalam pengertian kopi ataupun dalam interpretasi. Nah, bukan hanya itu, tetapi kita juga adalah komunitas Injili. Injili yang strong sekali dengan penginjilannya, bukan hanya kuat di dalam pemahaman terhadap doktrin-doktrin, tapi kita reach out, artinya tidak stay, tidak diam, tidak wait and see, tetapi kita reach another, menjangkau orang-orang lain bagi Kristus Yesus Tuhan untuk mengenal Yesus Tuhan adalah juru selamat. Itu yang menjadi desire yang paling dalam, kerinduan, panggilan, calling from heaven, panggilan surgawi yang mulia bagi kita. Baik, nah perhatikan PowerPoint yang akan saya sampaikan ya. Dari apa yang Dr. Anas. Sudah? Begitu ya? Di bagian ketiga, nah kita perhatikan pendahuluannya bahwa Alkitab memiliki pengaruh atau jangkauan dan kekuatan yang tak tertandingi ya. Alkitab adalah firman Tuhan, sumber dan catatan janji Allah kepada umatnya. Dari halaman-halaman kita dapat mempelajari kehendak Tuhan, baik apa yang terkait dengan moral, spiritual, dan relasional. Nah, kita dapat mempelajari apa yang baik maupun yang tidak baik yang dicontohkan oleh Alkitab dalam bentuk cerita, bukan berarti dilakukan yang tidak baik, tapi ditampilkan untuk menjadi pelajaran ya. Kebenaran dan kesalahan, buku petunjuk yang menyebut dirinya orang Kristen itu adalah Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Kemudian penulisan Alkitab, kira-kira lebih 50 tahun dilaporkan bahwa Alkitab adalah buku yang paling banyak terjual dalam sejarah dunia. Bahkan mungkin sudah lebih dari 50 tahun ya. Sudah bertahun-tahun. Alkitab ditulis sekitar 40 orang dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun, dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga 100 Masehi ya. Orang-orang yang menulis karena didorong oleh Roh Kudus. Saya mengingatkan kembali 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak pernah orang berbicara kecuali atas nama Tuhan dan oleh dorongan Roh Allah. Nah, mereka ini orang-orang menulis kata-kata bukan diajarkan oleh kebijakan manusia tetapi oleh Roh Kudus ya. Kata-kata yang disampaikan dalam Alkitab itu adalah kata-kata yang dinyatakan oleh Allah, bukan atas keinginan manusia sendiri.
Nah, kalau kita perhatikan Alkitab berbahasa Inggris, sebenarnya kalau boleh saya katakan, mohon maaf, silakan cek terjemahan bahasa Indonesia kita itu sangat mirip sekali dengan NIV, New International Version. Jadi kalau bisa dikatakan itu terjemahan dari NIV, sangat mendekati ya. Nah, terjemahan pertama Alkitab berbahasa Inggris dimulai oleh John Wycliffe ya, dan diselesaikan oleh John Purvey pada tahun 1388 Masehi. Nah, edisi pertama dari Alkitab Amerika ini kemungkinan diterbitkan sekitar tahun 1752 Masehi. Alkitab berdasarkan data tahun 1964 telah diterjemahkan seluruhnya, sebagian lebih dari 1.200 bahasa dan dialek ya. Nah, Alkitab dibagi ke dalam pasal-pasal oleh Stephen Langton sekitar tahun 1228 Masehi. Perjanjian Baru dibagi ke dalam ayat-ayat oleh Ernatan dalam tahun 1448 Masehi, dan Perjanjian Baru dibagi oleh Robert Stephanus dalam tahun 1551 Masehi. Ada 66 kitab di dalam Alkitab, 39 dalam PL dan 27 dalam PB ya. Nah, PL memiliki 929 pasal dan 23.214 ayat. PB mempunyai 260 pasal dan 7.959 ayat. Dalam PL, kitab terpanjang adalah Mazmur, kitab terpendek adalah Obajah. Dalam Perjanjian Baru, kitab terpanjang adalah Kisah Para Rasul, kitab terpendek adalah 3 Yohanes. Nah, kata Allah atau God itu muncul 4.379 kali dalam Alkitab berbahasa Inggris ya. Kata Tuhan atau Lord muncul 7.738 kali dalam Alkitab berbahasa Inggris. Nah, kitab Yesaya itu direferensikan 419 kali di dalam 23 kitab Perjanjian Baru, dan Mazmur 414 kali dalam 23 kitab, Kejadian 260 kali dalam 21 kitab. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, sesuatu yang tidak lazim di dalam Alkitab, yang bukan melemahkan iman kita, tetapi membutuhkan pembelajaran yang lebih detail untuk memantapkan pertanyaan yang muncul dalam logika. Misalnya, Metusalah hidup hingga 969 tahun. Kejadian 5:27 ya. Anak-anak Allah mengambil istri anak-anak perempuan, Kejadian 6:2. Lagi-lagi kalau bicara tentang umur, itu kedaulatan Allah yang mungkin sekarang susah kita temukan umur 100 tahun, tapi di masa lalu itu mungkin saja. Yang kedua, anak-anak Allah di sini yang dimaksudkan adalah anak-anak orang-orang rohani ya, mengambil istri anak-anak perempuan, yang menggambarkan dengan orang-orang yang tidak rohani, Kejadian 6 ayat yang kedua. Bayi yang tangannya diikat dengan benang, kirmisi sebelum ia lahir, Kejadian 38 ayat 28-29. Nah, ini butuh penjelasan lebih lanjut. Apakah kesalahan terjemahan teks atau yang lainnya? Perang yang dimenangkan karena ada orang yang mengangkat tangannya, Keluaran 17 ayat 11 ya. Tampaknya tidak ada hubungan itu antara angkat tangan dengan perang. Nah, tapi kita perlu memperhatikan teks itu secara keseluruhan. Manusia diajak berbicara dengan seekor keledai, Bilangan 22 ayat 28 sampai dengan 30. Tidak ada rasionalisasinya ya. Tapi jika Allah berdaulat, berkehendak mau melakukan sesuatu, sangat bisa. Terus orang yang memiliki tempat tidur dengan panjang 13,5 kaki dan lebar 6 kaki, Ulangan 3 ayat 11. Wanita-wanita yang harus mencukur rambutnya dahulu sebelum boleh menikah, Ulangan 21 ayat 11 sampai 13. Matahari tidak bergerak sehari penuh, Yosua 10 ayat 33. Yang kemudian juga disebut sebagai gerhana matahari, begitulah ya. Suatu tentara yang terdiri dari 700 orang kidal, Hakim-Hakim 20 ayat 16. Orang yang rambutnya seberat 6 pon ketika dicukur setiap tahun, 2 Samuel 14 ayat 26. Ini yang mana salah ini kira-kira ini ya, mana keliru ya. Manusia yang memiliki 12 jari tangan dan 12 jari kaki, 2 Samuel 21 ayat 20. Kemudian seorang ayah yang memiliki 88 anak, 2 Tawarik 11 ayat 21. Matahari beredar mundur, Yesaya 98 ayat 8. Perempuan sundal sebagai leluhur dari Kristus, Matius 1 ayat 5. Nah, ini memang pergumulan-pergumulan yang harus kita selesaikan. Mungkin next akan ada webinar yang khusus membahas
problem-problem ini. Sebenarnya ada buku yang bisa dibaca, kata-kata sukar dalam Perjanjian Lama atau kata-kata sukar dalam Perjanjian Baru ya. Itu juga bisa membantu menolong kita. Baik, kita masuk di bagian penafsiran Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, tetapi beberapa penafsir atas Alkitab bukanlah firman Allah ya. Ada banyak kultus dan kelompok-kelompok Kristen yang memakai Alkitab dan mengklaim bahwa penafsiran mereka lah yang paling tepat. Seringkali penafsiran-penafsiran tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan bisa sangat bertentangan. Hal ini tidaklah berarti bahwa Alkitab adalah dokumen yang membingungkan, itu penting ya. Melainkan masalahnya ada pada yang menafsirkan dan metode yang mereka pakai. Nah, dibutuhkan pemahaman yang akurat atas firman Tuhan yang tidak mungkin kita pahami secara rasio, tetapi oleh terang Roh Kudus dan kemurahannya dengan pembelajaran kita akan memahaminya. Nah, kita perlu bimbingan dari Roh Allah untuk menafsir firman Tuhan. Alkitab diinspirasikan oleh Allah dan ditujukan kepada umatnya ya. Kita yakin bahwa Roh Kudus selalu membantu kita untuk memahami makna dari firman Allah, dan yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikannya di dalam hidup. Nah, prinsip-prinsip yang tidak terlalu mendalam ataupun diset secara kaku itu menjadi sesuatu yang penting ya. Ketika kita membaca Alkitab, maka ada beberapa pertanyaan, setidaknya ada 10 ya, yang perlu kita perhatikan. Siapakah yang menulis atau bagian Alkitab ini, kepada siapa perkataan ditujukan, apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab itu. 3, adakah kata-kata atau frasa dalam bagian Alkitab tersebut perlu diperiksa secara seksama. Yang keempat, apakah konteks langsungnya. Yang kelima, apakah konteks yang lebih luas dalam pasal atau keseluruhan kitab di mana bagian Alkitab tersebut berada. Yang keenam, apakah ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok bahasan bagian Alkitab tersebut dan bagaimana efek dari ayat tersebut terhadap pemahaman atas bagian Alkitab tersebut. Ketujuh, apakah latar belakang, sejarah dan kebudayaannya. Kedelapan, apakah yang dapat saya simpulkan dari bagian Alkitab ini. Kesembilan, apakah kesimpulan saya ini sesuai atau tidak dengan bagian-bagian Alkitab yang dia hilang sama sekali dan gambar hilang. kita pelajari dalam Alkitab. Yang ke-10 adalah apakah yang saya pelajari dan harus saya terapkan dalam kehidupan saya. Nah, untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat penting, maka pertanyaan itu kita ajukan supaya kita ketika membaca Alkitab, kita mengerti lebih jauh atau lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya saya ingin menyatakan ada contoh kasus yang perlu kita perhatikan ya, supaya kita bisa melihat dengan tajam, khususnya Matius 24 ayat 40 sebagai contoh ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini selalu saja dipahami oleh beberapa orang tertentu, yang ditinggalkan itu yang masuk neraka, yang dibawa itu yang diangkat atau rapture. Itu pemahaman yang umumnya diterima di kalangan umat Kristen. Timbul pertanyaan, betulkah Matius 24 ayat 40 itu yang ditinggalkan itu adalah mereka yang masuk neraka, kemudian mereka yang dibawa itu adalah mereka yang diangkat pada peristiwa rapture. Nah, ini penting ya. Ini salah satu contoh case saja ya. Untuk itu pertama ya, yang harus kita lakukan, kita bertanya siapa yang menulis mengatakan bagian ini, kepada siapa perkataan ditujukan. Jadi Yesus mengatakan kata-kata tersebut dan dicatat oleh Matius ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebagai respon dari suatu pertanyaan yang akan kita ketahui nantinya. Terus yang kedua adalah apakah yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini? Bagian ini semata-mata hanya menyatakan bahwa ada 1 dari 2 orang yang di ladang yang akan dibawa. Tidak dikatakan kemana, itu pentingnya. Tidak dikatakan kemana, mengapa, kapan, atau bagaimana. Hanya dikatakan bahwa 1 orang akan dibawa, tidak dijelaskan apakah ladang itu milik seseorang atau berada di suatu lokasi tertentu. Yang ketiga, adakah kata-kata atau frasa di dalam bagian Alkitab tersebut yang perlu diperiksa secara seksama? Nah, tidak ada kata khusus dalam ayat ini yang jelas-jelas perlu diperiksa lebih jauh. Artinya sudah cukup jelas ya. Tetapi demi keperluan latihan, kita perlu menelaah kata, istilah yang digunakan di situ, diambil. Sebutlah begitu ya, diambil. Diambil dengan menggunakan apa? Misalnya Strong Concordance atau kamus-kamus PB.
misalnya apa fine dan sebagainya. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk memahami itu adalah paralambanetai, artinya istekon, ya, yang merupakan verb indikatif present pasif orang ketiga tunggal dari akar kata paralambano, artinya membawa berikut orangnya atau menerima sesuatu kiriman. Saya ulangi. Jadi jelas sekali di sini, ya. Kita perlu perhatikan, saya baca ulang ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Nah, ditinggalkan, ya. Ditinggalkan itu menggunakan kata apa? Atau yang dibawa itu menggunakan kata apa? Kata dibawa atau diambil itu ya menggunakan kata paralambano. Dari akar paralambanetai dari akar kata paralambano, artinya membawa berikut orangnya atau menerima sesuatu kiriman. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dalam mempelajari suatu kata itu baru memiliki makna ketika berada dalam konteks. Sebagai contoh ya, kasih. Dalam bahasa Yunani itu agapesen dari akar kata agapao ya. Umumnya diartikan kasih ilahi. Ini jelas ya dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, bagaimanapun kata yang sama oleh Yesus dalam Lukas 11 ayat 43 dengan arti yang berbeda. Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah, suka bla bla bla, menerima penghormatan di pasar itu digunakan kata juga kasih. Nah, kata suka yang dipakai itu terjemahan dari bahasa Yunani agapate dari akar kata agapao. Tapi kalau kita perhatikan konteksnya, tampaknya jelas bahwa agapao ini lebih cocok diartikan apa? Total komitmen kepada. Bukan kasih kepada Allah. Jadi kalau Yohanes 3 ayat 16, kasih itu bermakna kasih ilahi. Menggunakan kata agapao akar katanya. Tapi kalau kita cek Lukas 11 ayat 43, kata suka itu menggunakan kata akar kata agapao dari agapete. Artinya berbeda. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu artinya kasih Allah. Kalau Lukas 11 ayat 43 kata suka yang dalam naskah Yunaninya dari akar kata yang sama dengan kasih dalam Yohanes 3 ayat 16 itu maknanya berbeda. Kalau Lukas 11 ayat 43 itu lebih kepada apa? Total komitmen kepada. Bukan kasih ilahi. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian yang keempat, apakah konteksnya langsung atau tidak langsung? Nah, kalau kita perhatikan konteks langsung itu sebagai berikut. Coba kita perhatikan ya. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 40 saya baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka yang zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ingat, Tuhanmu datang yang dimaksudkan ini yang mana? Apakah Tuhanmu datang ini adalah kedatangan Kristus di angkasa untuk menjemput saleh-salehnya, atau kedatangan Kristus di bumi bersama dengan saleh-salehnya? Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang dibawa dalam ayat 41 adalah sejajar dengan orang yang dibawa dalam ayat 40. Dalam Matius 24 ya. Maka kata diambil pun sama. Nah, pertanyaan yang patut ditanyakan adalah siapa yang dibawa dalam ayat 40? Apakah itu Nuh atau orang-orang yang sedang makan dan minum? Jawaban atas pertanyaan ini membantu kita untuk memahami lebih baik makna dari bagian ini. Nah, itu sebabnya kita perlu langkah berikutnya ya. Yang kelima, apakah konteks yang luas dalam pasal atau keseluruhan kitab ini berada dalam bagian
bagian mana, di mana bagian Alkitab tersebut berada ya. Nah, suatu bagian Alkitab seharusnya dilihat dalam konteksnya, tidak hanya dalam konteks langsung dari ayat-ayat tersebelum dan sesudahnya, tetapi juga konteks pasal di mana ia berada dalam kitab, di mana ia tertulis. Secara ilmiah itu disebut sebagai konteks dekat, gitu ya, konteks dekat. Nah, pembahasan Kristus dari mana ayat diambil dimulai dengan sebuah pertanyaan. Yesus yang baru saja meninggalkan bait Allah dalam ayat 2 mengatakan kepada murid-muridnya, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3 ya, murid-muridnya bertanya kan kepada Yesus, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lalu Yesus melanjutkan dengan nubuat mengenai hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Yesus berbicara mengenai Mesias palsu, penderitaan, matahari yang akan menjadi gelap, kedatangannya yang kedua kali, dan mengenai 2 orang di ladang di mana satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi konteks menjadi jelas ya, yaitu ini bicara bukan masa lalu tetapi berbicara sesuatu yang bersifat eskaton, yaitu akhir zaman nanti. Artinya teks tersebut berurusan dengan hal-hal yang akan datang suatu waktu sesaat sebelum kembalinya Kristus kedua kali. Ya, sebelum kembalinya Kristus kedua kali. Artinya sebelum Yesus datang ke bumi bersama dengan orang-orang salehnya. Nah, kebanyakan orang berpikir, Bapak Ibu, Matius 24 ayat 40 itu mengacu kepada rapture atau pengangkatan. Disamakan dengan apa yang ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Baik. Nah, selanjutnya yang keenam adalah apakah ayat-ayat berhubungan dengan pokok bahasan bagian Alkitab tersebut dan bagaimana efek dari ayat tersebut terhadap pemahaman atas bagian Alkitab tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berhubungan, suatu bagian Alkitab yang paralel dengan yang saya sebutkan tadi, itu ada dalam Lukas 17 ayat 26-27. Firman Tuhan berkata demikian, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, kita temukan ayat-ayat yang berhubungan dengan Lukas, yang mempengaruhi pemahaman kita dengan Injil Matius. Nah, tampak jelas ya, ayat-ayat Lukas ini yang akan dibawa oleh banjir adalah mereka yang makan minum, kawin mengawinkan. Dengan kata lain, bukan anak Tuhan yang akan diambil, tetapi mereka yang fasik yang akan diambil. Nah, kalau kita perhatikan ya, Matius 24 ayat 40 itu, apakah konteks yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa orang yang ada di ladang akan dibawa itu adalah mereka yang jahat? Timbul pertanyaan kan, bagaimana akibat yang dibawa oleh konteks ini perlu diperhatikan. Nah, coba kita cek Matius 24 ayat 37 sampai dengan 42 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, saya ulangi ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada zamanmu masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi jelas ya bahwa Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menabur benih yang baik di ladangnya dan seorang lain yang menabur di ilalang pada ladang yang sama. Nah, pembantu-pembantu bertanya kepada tuannya, apakah mereka harus menuai gandumnya? Tetapi dalam ayat 30 perhatikan Yesus berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jadi patut dicatat bahwa pertama-tama itu dikumpulkan ilalang-ilalang, bukan gandum. Ini sangat menarik ya, karena Yesus menjelaskan juga perumpamaan dalam Matius 13 ayat 36 sampai dengan 63 yang menyatakan bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam tungku pembakaran. Jadi Lukas 17 ayat 1 merupakan ayat paralel dengan Matius 24. Ini penting ya. Ayat 24. Di mana kita mendapati murid-murid bertanya kepada Yesus suatu pertanyaan yang dijawab oleh Yesus. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Saya ulangi, Lukas 17 ayat 1 dan Matius 24 ya. Itu paralel ya. Khususnya ayat 37 ya, yang menyatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan pada ayat 37. Di mana? Di mana? Maka Yesus berkata, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Mereka akan dibawa kemana? Ke tempat maut. Jadi jelas sekali bahwa hati-hati yang dibawa itu ternyata bukan dibawa ke rapture, tapi dibawa kemana? Dibawa ke tempat maut. Oke, saya akan teruskan supaya kita semakin yakin. Yang ketujuh, apakah latar belakang sejarah dan kebudayaannya? Oke, dibutuhkan banyak riset ya, komentar-komentar perlu dipelajari. Nah, Israel itu sedang dalam penjajahan Romawi pada waktu itu. Mereka telah dilarang memakai hak dan hukum yang utama. Mereka dikebiri dari segi hak, dari segi kemampuan. Nah, Roma mendominasi negara kecil tersebut, sebutlah itu Israel ya, walaupun mereka belum merdeka pada waktu itu. Nah, Yudaisme ditolerir oleh para pemimpin Roma. Israel hanyalah suatu negara kecil yang jauh dari penduduk yang sangat fanatik dengan agama. Jadi Roma memperbolehkan Israel untuk dipimpin oleh boneka politik yang berasal dari orang Yahudi sendiri. Bait Allah adalah tempat pemujaan bagi komunitas Yahudi pada waktu itu, di mana darah korban dicurahkan oleh Imam Agung untuk penebusan seluruh bangsa. Dibutuhkan 45-6 tahun untuk membangun bait Allah ya, Yohanes 2:20. Nah, Yesus mengatakan bahwa bait tersebut akan dihancurkan. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang pada gilirannya membawa Tuhan memberi penjelasan yang salah satunya adalah bagian yang sedang kita telah tadi, yaitu bicara tentang di bawah. Ya. Nah, dari segi kebudayaan perlu diperhatikan orang Yahudi sangat taat kepada Perjanjian Lama. Di halaman-halaman Perjanjian Lama terdapat nubuatan mengenai Mesias ya, mengenai akhir zaman dan juga pelepasan dari belenggu. Nah, orang Yahudi tahu mereka sedang dalam situasi menantikan hal tersebut. Lalu datanglah Yesus dengan segala mujizat dan firman yang penuh kuasa. Semestinya bangsa Israel ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias, namun tidak demikian ya. Nah, apakah yang dapat kita simpulkan dalam bagian Alkitab ini? Karena konteks dari bagian Alkitab yang ada, yang saya baca tadi itu menunjukkan bahwa mereka atau bangsa Israel yang jahat yang akan dibawa. Dapat disimpulkan bahwa orang yang akan dibawa ke ladang itu adalah bukan yang baik, tetapi orang yang jahat. Orang yang jahat tersebut dibawa ke tempat penghakiman. Kemudian yang ke-9, apakah kesimpulan saya atau kita sesuai atau tidak dengan bagian-bagian lain Alkitab yang berhubungan dengan pendapat orang lain yang mempelajari bagian ini? Nah, kita perlu memperhatikan bahwa kata-kata dalam ayat tersebut ya menunjukkan bahwa kita hanya bisa berharap bisa sampai pada kesimpulan terbaik yang mungkin bisa dibuat dalam bagian Alkitab ataupun para teolog. Kemudian yang ke-10, apakah yang saya pelajari dan harus saya terapkan dalam hidup saya? Ini penting ya.
Ya, ini istilah di bawah lebih tepat diartikan disingkirkan, lebih tepat diartikan dibinasakan, lebih tepat diartikan diadili dalam pengadilan bangsa-bangsa. Sedangkan istilah ditinggalkan lebih tepat menggunakan diartikan, karena itu verb indikatif present pasif, artinya dari kata apetai, islep artinya ya, itu lebih cocok kalau kita pahami begini. Istilah ditinggalkan itu menunjukkan pada peristiwa milenium. Artinya apa? Ditinggalkan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sementara yang diangkat untuk apa? Diangkat untuk dibinasakan. Mengapa? Karena teks Matius 24 dan 25 ini konteksnya adalah konteks Israel, bukan konteks gereja. Itu penting buat kita pahami secara bersama-sama. Ya, selanjutnya kita perhatikan kronologi Alkitabiah dari Perjanjian Lama ya. Dijelaskan mulai dari kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian hingga banjirnya Nuh. Dijelaskan juga dari banjirnya Nuh hingga nenek moyang bangsa Israel, dari nenek bangsa Israel hingga keluar dari Mesir, dari keluar dari Mesir hingga memasuki tanah Kanaan, dari penaklukan Kanaan hingga pemerintahan Raja Saul, dari pemerintahan Raja Daud, kemudian pemerintahan Raja Salomo, kerajaan yang terpecah dari Salomo hingga kejatuhan Israel, dari kejatuhan Israel hingga kejatuhan Yehuda ya, Israel dalam pembuangan, pembebasan dari pembuangan, kemudian waktu antara dua perjanjian, yang semuanya itu sebenarnya ada di dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian. Kemudian kita perhatikan kronologi Alkitab dari Perjanjian Baru ya, dari kehidupan Tuhan Yesus ya, itu jelas dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Minggu terakhir Tuhan Yesus, dari penyalipan hingga kenaikan Tuhan Yesus, pelayanan Paulus dan Petrus itu juga dijelaskan ya. Itu dijelaskan mulai dari Matius, ya. Injil Matius sampai dengan Kisah Para Rasul. Kitab-kitab Perjanjian Baru, kitab sejarah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Kemudian ada juga surat-surat non Paulus. Apa itu? Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Wahyu ya. Baik. Mungkin saya harus jelaskan sedikit terkait dengan ini. Matius itu lebih mempresentasikan Yesus sebagai Raja atau Mesias, di mana silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf, ada penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama ya. Tapi kalau dalam Markus itu mempresentasikan Yesus sebagai hamba. Sepertiga dari Injil Markus ini berbicara mengenai minggu terakhir dari hidup Yesus. Kalau Lukas itu mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, di mana silsilah Yesus dari keturunan Maria merupakan kitab yang terpenting. Kemudian Yohanes itu mempresentasikan Yesus sebagai Allah dalam daging manusia, Sang Kristus ya, yang kita percaya saat ini. Kisah Para Rasul itu menjelaskan adanya catatan dari kenaikan Yesus hingga perjalanan misi Paulus ya. Nah, kalau kita perhatikan surat-surat Paulus, Roma itu tekanannya sistematis terkait dengan pembenaran, pengudusan, pemuliaan, rencana Allah atas orang Yahudi maupun non-Yahudi. 1 Korintus itu menyoroti perpecahan dalam jemaat dan teguran atas pelanggaran susila, masalah mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Juga menyinggung tentang penyembahan berhala, pernikahan, dan kebangkitan. Nah, kalau 2 Korintus itu bicara tentang pembelaan Paulus atas kerasulannya. Galatia menekankan Paulus membuktikan kesalahan dari legalisme, yaitu menganggap hukum Taurat sebagai sesuatu yang mutlak dalam memperoleh keselamatan dan menelaah mengenai tempat yang layak bagi anugerah di dalam kehidupan orang-orang Kristen ya. Efesus itu menjelaskan posisi orang percaya dalam Kristus dan informasi mengenai peperangan rohani. Nah, kitab Filipi
itu bicara tentang Paulus yang membicarakan tentang pemenjaraannya, kasihnya kepada jemaat Filipi, bagaimana Paulus mendesak ke arah kesalehan dan memperingatkan mereka akan bahaya legalisme ya. Kolose, Paulus memfokuskan pada keutamaan Yesus dalam penciptaan, penebusan, dan kekudusan. 1 Tesalonika bicara tentang pelayanan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ya. Ada pengajaran mengenai kesucian dan menyinggung tentang kembalinya Kristus untuk kedua kalinya. 2 Tesalonika bicara tentang koreksi-koreksi atas pendapat yang salah mengenai hari Tuhan. 1 Timotius menjelaskan instruksi kepada Timotius mengenai kepemimpinan yang benar dan cara-cara menghadapi ajaran sesat, peranan wanita, doa, dan syarat-syarat bagi pendidik jemaat dan diaken ya. Nah, 2 Timotius ini bicara tentang satu surat untuk menguatkan Timotius. Titus itu menjelaskan bagaimana Paulus meninggalkan Titus di Kreta guna menggembalakan gereja-gereja di sana. Ada syarat-syarat untuk menjadi penatua dan pendidik jemaat ya. Filemon ini sepucuk surat kepada seorang tuan mengenai budaknya yang melarikan diri. Ada permohonan Paulus kepada Filemon supaya mengampuni Onesimus. Nah, kemudian surat-surat non Paulus, Ibrani itu sepucuk surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang terancam bahaya kembali memeluk Judaism. Nah, surat ini menunjukkan superioritas Kristus dibandingkan dengan sistem pengajaran perjanjian lama ya. Juga menyinggung tentang keimaman Melkisedek ya. Ada yang berkata surat ini dari Paulus, ada juga yang berkata tidak ya. Kemudian Yakobus, surat desakan praktis untuk menjalani kehidupan Kristen yang mencerminkan kehidupan yang telah lahir baru ya. Surat ini menekankan pemeriksaan atas diri sendiri terhadap bukti dari hidup yang telah diubahkan. Kalau terima Yesus kamu harus menunjukkan buah, kira-kira begitu. Nah, 1 Petrus ini menguatkan penerima suratnya dalam penderitaan mereka dan agar mereka tetap rendah hati, juga menyinggung masalah baptisan ya. Nah, 2 Petrus ini membicarakan tentang batin setiap pribadi. Ada peringatan mengenai ajaran palsu dan juga menyinggung mengenai hari Tuhan. 1 Yohanes ini mendeskripsikan persekutuan yang sejati dari orang-orang percaya dengan sesama orang percaya dan dengan Allah ya. Ada lukisan, ada melukiskan tentang Allah sebagai terang dan kasih, mendorong agar orang Kristen berjalan di dalam Allah dan juga menyinggung mengenai kasih Kristiani. Nah, 2 Yohanes ini sebenarnya isinya puji-pujian untuk mereka yang berjalan dalam iman dan juga sebuah peringatan agar tetap berjalan dalam kasih Allah. 3 Yohanes menjelaskan tentang bagaimana harus berterima kasih kepada Gaius atas kebaikannya terhadap jemaat Allah dan menegur Diotrephes ya. Yudas ini mengekspos guru-guru palsu dan juga menggunakan ibarat-ibarat dalam perjanjian lama dan melukiskan penghakiman, nasihat untuk meneguhkan untuk menguatkan iman ya. Terakhir kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini adalah merupakan penjelasan tentang penglihatan yang penuh dengan simbol atau perlambangan mengenai pemberontakan, penghakiman, dan akhir dari segala sesuatu. Jadi secara simpel sebenarnya begini, Alkitab itu hanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 disebut pradosa, tidak ada penjelasan dosa di situ. Kemudian Kejadian 3 sampai dengan Wahyu pasal 20 itu disebut present dosa atau ada kehadiran dosa. Kemudian Wahyu 21 sampai 22 itu bicara tentang pasca dosa. Jadi tidak bicara dosa sama sekali. Saya ulangi, Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 itu pradosa. Kejadian 3 sampai Wahyu 20 itu present dosa, dosa hadir. Kemudian Wahyu 21 sampai dengan 22 itu pasca dosa. Tidak ada dosa dijelaskan di situ ya. Baik, selanjutnya kita bicara tentang apa kanon itu. What is the canon? Ya. Ada beberapa pemahaman. Pertama, kalau Yudaisme itu terdiri dari kitab-kitab PL saja. Kemudian kalau Kristen Protestan itu ya terdiri dari 39 kitab PL dan 27 kitab PB. Kalau Roma Katolik itu dia menambahkan pada tahun 1546. Kitab ini dikenal dengan Apokripa. Jadi tahun 39 sekian itu sudah kanon, tapi 1546 ditambahkan oleh orang Katolik ya. Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, Kebijakan Salomo, Sirach, Baruk, ini ditambahkan ya. Kemudian kalau Mormonisme itu 4 kitab tambahan yang ditambahkan ke dalam kanon. Antara apa? The Book Mormon, Kitab Mormon, The Book of Abraham, Kitab Abraham, The Doctrine and Covenant, Doktrin dan Perjanjian, kemudian The Fear of Great Price, mutiara yang sangat berharga ya. Itu kira-kira.
Nah, kemudian kita kalau Christian Science bagaimana? Christian Science itu menambahkan ke dalam kanon yang berjudul Science and Health with Key to the Scriptures. Sains dan kesehatan dengan kunci ke dalam pemahaman Alkitab yang ditulis oleh Mary Baker Eddy. Nah, dalam agama Islam, kitab kanon itu mereka sebut apa? Al-Quran. Iya. Kemudian buku-buku yang disebut di dalam Alkitab ya. Ada buku-buku yang disebut di dalam Alkitab. Maksudnya buku-buku lain. Ya. Buku-buku lain itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpulkan adanya keyakinan kita sebagai orang Protestan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu melihat secara bersama-sama, misalnya saja ya, itu kitab peperangan, kitab orang jujur ya, kemudian kitab sejarah Raja Daud, kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda, kitab Raja-Raja Israel, riwayat Raja-Raja Israel, dekret Daud, Raja Israel, kemudian riwayat Samuel, riwayat Nabi Nathan, riwayat Gad, kitab sejarah Nabi Ido, riwayat Semaya, riwayat Uzi, riwayat Yehu, kitab sejarah, kitab peringatan yang dituliskan di hadapannya, kitab kehidupan, kitab hukuman, kitab yang dimateraikan, kitab kecil di tangan seorang malaikat. Nah, itu semua adalah hal-hal yang sebenarnya bukanlah kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Alkitab. Itu penting buat kita ketahui bersama-sama ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu juga diperhatikan setelah kita melihat ini dengan cermat, maka kita perlu melihat teks 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab ini merupakan hal yang sangat krusial. Kita tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Nah, timbul pertanyaan, benarkah Alkitab itu diilhami Allah menjadi pedoman hidup orang percaya? Nah, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa teks 2 Timotius ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak rohaninya yang dipercaya melayani jemaat di Efesus. Efesus itu merupakan kota yang menjadi pusat keagamaan dan sekaligus menjadi kota perdagangan yang kaya, terletak di pesisir barat Asia Kecil. Kota Efesus itu terkenal dengan ilmu gaib, ada mantra-mantra dan jampi, dan rakyatnya itu menyembah Dewi Artemis namanya ya. Nah, Paulus itu sangat serius Bapak Ibu untuk mengingatkan agar mempelajari dan merenungkan firman Allah. Nah, karena pada waktu itu banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyusup di antara jemaat sehingga mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, melainkan lebih menyendengkan telinga kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Nah, itu sebabnya Paulus menyatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Menarik ini ya, kita perlu perhatikan istilah diilhamkan, ya. Istilah diilhamkan ini Bapak Ibu, dalam naskah Yunani itu menggunakan istilah theopnostos. Theopnostos. Ya, theopnostos. Artinya apa? Dinapaskan oleh Allah. Ya, kresek-kresek masih ada enggak ya? Minta tolong teman-teman yang host di mute. Oke, thank you. Istilah diilhamkan ini dalam naskah Yunani theopnostos, artinya dinapaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah atau dihembuskan nafas Allah. Jadi segala tulisan yang di dalamnya ada hembusan Allah itu maksudnya ya, adalah firman Allah, bukan sekedar berita, bukan sekedar dongeng, tapi ini adalah tulisan yang di dalamnya ada hembusan napas Allah yang adalah firman Allah. Nah, firman Allah atau Alkitab itu harus dipakai untuk mengalahkan ajaran-ajaran sesat dan menjadi pedoman hidup dari setiap orang percaya.
Alkitab sampai kepada kita itu dengan kewenangan ilahi sepenuhnya, sebab merupakan kebenaran yang mutlak. Itu sebabnya bermanfaat. Jadi segala tulisan atau setiap tulisan yang menunjukkan kemungkinan ada tulisan yang tidak diilhamkan oleh Allah, tetapi segala tulisan atau setiap tulisan diilhamkan Allah dipastikan bermanfaat. Saya ulangi. Segala tulisan atau setiap tulisan yang menunjukkan kemungkinan ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah, tetapi segala tulisan atau setiap tulisan yang diilhamkan Allah pasti bermanfaat. Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat, walaupun ada tulisan yang tidak diilhamkan oleh Allah. Nah, segala tulisan sebagaimana dijelaskan dalam 2 Timotius 3:16 itu menunjuk terutama kepada tulisan Perjanjian Lama. Perhatikan 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Akan tetapi, perhatikan, ada petunjuk bahwa ketika Paulus menulis 2 Timotius dan beberapa tulisan Perjanjian Baru sudah mulai dipandang sebagai kitab suci yang diilhamkan dan berkuasa. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan, bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau kita perhatikan teks 1 Timotius 5 ayat 18 ini dikutip dari Lukas 10 ayat 7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, bagi kita dewasa ini, ya, perhatikan kata tulisan itu menunjuk kepada tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Alkitab. Alkitab adalah berita yang asli dari Allah kepada manusia dan satu-satunya kesaksian yang tidak dapat salah mengenai kegiatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Nah, Paulus menegaskan bahwa semua tulisan diilhamkan Allah. Dari kata tadi, ya, tepnostos itu, yang terdiri dari dua kata, theos yang artinya Allah dan pneo yang artinya bernapas. Nah, Alkitab adalah hidup dan sabda Allah dalam naskah asli. Saya ulangi. Alkitab adalah hidup dan sabda Allah dalam naskah asli. Alkitab tidak ada salahnya, benar sepenuhnya, dapat dipercaya dan tidak mungkin salah. Hal ini benar bukan hanya ketika Alkitab membicarakan keselamatan atau nilai-nilai etika dan moralitas, tetapi juga tanpa salah tentang segala yang dikatakannya, termasuk sejarah dan alam semesta yang dicatat dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dan Pemazmur, ya, 119 ayat 1 sampai 176, ya. Memberikan penguatan, ya, akan hal tersebut. Jadi jelaslah bahwa kitab suci atau Alkitab adalah penyataan Allah yang disampaikan oleh nabi atau rasul Allah atas dorongan Roh Kudus atau diilhami Allah dan bukan atas keinginan atau kehendak manusia semata. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama-sama sebagai orang percaya. Menyangkal pengilhaman itu, Bapak Ibu, berarti mengesampingkan kesaksian pokok Yesus atau Roh Kudus dan para rasul. Nah, firman Allah itu diilhami oleh Roh Allah, merupakan ungkapan dari hikmat dan watak Allah sendiri. Dengan demikian dapat memberi hikmat dan kehidupan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab adalah saksi Allah yang benar dan tidak salah tentang tindakan penyelamatan manusia dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Alkitab tidak ada bandingannya. Sudah sempurna dan sangat khas mengikat. Tidak ada perkataan manusia atau pernyataan lembaga keagamaan yang dapat disetarakan dengan kekuasaan firman Allah. Semua doktrin, tafsiran, interpretasi, penjelasan, tradisi harus dinilai dan disahkan oleh perkataan dan pesan firman Allah itu sendiri. Nah, firman Allah harus diterima, dipercaya, dan ditaati sebagai kekuasaan terakhir dalam seluruhnya, dalam segalanya, dalam seluruh segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, Alkitab dipakai dalam gereja sebagai kekuasaan tertinggi dalam segala hal untuk mengajar, menegur, membetulkan, membina kehidupan yang benar.
Kita tidak dapat tunduk kepada ketuhanan Kristus tanpa tunduk kepada Allah dan firman-Nya sebagai kuasa tertinggi. Ingat baik-baik, saya ulangi. Kita tidak dapat tunduk kepada ketuhanan Kristus tanpa tunduk kepada Allah dan firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, Alkitab hanya dapat dimengerti apabila kita mempunyai hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuka pikiran kita untuk memahami maknanya dan memberikan kesaksian batinnya mengenai kekuasaannya. Ini penting buat kita sebagai orang percaya. Pengilhaman yang tidak ada salahnya berlaku dalam naskah asli saja. Itu pentingnya. Jadi apabila mendapat sesuatu yang tampaknya salah dalam Alkitab, maka kita harus ingat ada 3 kemungkinan berhubungan dengan masalah yang nyata dan bukan berpikir bahwa penulisnya telah melakukan kesalahan. Apa itu? Salinan yang ada dari naskah asli mungkin tidak tepat seluruhnya. Yang kedua, terjemahan dewasa ini dari teks Ibrani dan Yunani mungkin saja salah. Yang ketiga, pengertian atau penafsiran kita mengenai Alkitab mungkin kurang atau salah. Nah, dengan demikian kita memastikan bersama-sama bahwa Alkitab itu unggul karena diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya kitab suci adalah firman Allah yang adalah Alkitab. Ini penting buat kita ya. Ya, Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga tidak pernah salah dalam artian naskah asli dan maksudnya berwibawa, sangat berotoritas untuk kepentingan hidup manusia. Perhatikan ya. Ini penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk mengajar kehidupan. Kenapa? Karena 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, istilah mengajar dalam bahasa Yunani itu didaskalian dari akar kata didaskalia, yang artinya the act of teaching or to teach. Tindakan mengajar atau mengajar itu sendiri. Nah, istilah didaskalia ini secara khusus ditunjukkan kepada ajaran Kristus. Istilah didaskalia ini berasal dari akar kata didasko. Nah, penggunaan didasko ini muncul di luar perjanjian baru itu 100 kali, apalagi di dalam PB. Yang memiliki makna waktu itu memberi instruksi, di mana setiap orang benar-benar melakukan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, penggunaan istilah didasko dalam PB itu muncul 95 kali. Umumnya diartikan mengajar. Nah, menurut sejarah ada 3 makna penggunaan didaskein atau terkait dengan istilah yang paralel yaitu didasko. Pertama, Yesus mengajar di dalam bait Allah, sinagog dan gereja, namun juga di luar. Yesus membaca firman Allah dan menjelaskannya walaupun pengajarannya bersifat tradisional. Yesus mengajar dengan tujuan mengatur seluruh kehidupan dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Yang kedua, pengajaran dalam Yohanes 8:28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapakku kepadaku. Artinya, ada kesatuan pengajaran kehendak antara Yesus dan Bapa. Nah, kalau kita perhatikan Yohanes 14:26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Apa artinya? Artinya murid-murid diberi Roh Kudus untuk melanjutkan pelayanan Kristus. Nah, selanjutnya 1 Yohanes 2:27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Apa artinya? Pengajaran oleh urapan Roh Kudus itu menjaga dari pengajaran sesat. Nah, hal ini menunjukkan adanya inspirasi atau pewahyuan langsung dari Allah, karena yang melakukan pengajaran itu adalah Tuhan sendiri. Nah, yang ketiga, pengajaran dalam kekristenan mula-mula atau gereja mula-mula itu ya, ditandai oleh pengajaran murid-murid yang menggunakan nama Yesus dan menekankan hal yang paling utama, yaitu memberitakan kebangkitannya.
Tujuan utama pengajaran Kristen haruslah menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias yang telah dijanjikan dan keselamatan didasarkan dalam terang perjanjian lama. Yesus menjaga pengajaran dalam kasih dan pengorbanannya, bahkan hingga mati di atas kayu salib guna mencegah gangguan dari guru-guru palsu. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kita perlu menyadari bersama-sama bahwa dalam 2 Timotius 3:16 ini menekankan pengajaran yang diterapkan dengan benar, suatu doktrin Kristen yang diperlukan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Alkitab berkata dengan begitu clear, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Allah itu harus diterima. Tidak bisa tidak. Sebagai ajaran Tuhan tidak boleh ditolak. Amsal 3:11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Firman Allah sebagai ajaran Tuhan tidak boleh diremehkan. Ibrani 12 ayat 5 berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Nah, firman Allah itu harus menjadi pegangan teguh untuk mengajar kita, bahkan menghibur. Roma 15 ayat 4 berkata, "Sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci." Firman Allah yang mengajar tidak akan pernah mempermalukan. Mazmur 119 ayat 31 berkata, "Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu." Firman Allah harus mengajar seluruh kehidupan kita. Kenapa? Mazmur 119 ayat 168 berkata, "Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu." Firman Allah mengajar hidup harus dicintai. Ya. Firman Allah mengajar hidup harus dicintai. Mengapa? Karena Mazmur 119 ayat 167 berkata, "Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya." Nah, firman Allah yang mengajar hidup akan menggembirakan. Mazmur 119 ayat 14 berkata, "Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta." Nah, firman Allah yang mengajar hidup akan membuat hati senang, bergembira. Mazmur 19 ayat 111 berkata, "Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku." Firman Allah yang mengajar hidup akan membuat hidup semakin hidup. Artinya lebih baik. Mazmur 119 ayat 144. "Peringatan-peringatan-Mu adalah peringatan-peringatan-Mu adil dan untuk selama-lamanya buatlah aku mengerti supaya aku hidup." Firman Allah yang mengajarkan agar hidup dari firman-Nya. Matius 4 ayat berkata, tapi Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi kesimpulannya adalah harus baca firman, harus merenungkan firman, harus menyelidiki firman. Karena firman itu mengajar tentang apapun juga. Yang ketiga, firman Allah adalah pedoman hidup yang bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ini menarik ya. 2 Timotius 3:16 berkata, "Segala tulisan diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan." Nah, kalau kita cek istilah kesalahan dalam 2 Timotius 3:16 itu menggunakan kata elekmon dari akar kata elekos, artinya menegur atau menghukum. Suatu keyakinan batin yang berfokus pada Tuhan yang menegaskan dalam lahirnya iman. Gitu ya. Nah, istilah elekos ini menunjukkan pada teguran atau disiplin. Sebuah teguran untuk menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Menyatakan kesalahan terkait sangat erat dengan menginsafkan. Alkitab merupakan sarana yang dipakai Roh Kudus loh di dalam menginsafkan orang. Kesalahan berasal dari akar kata salah, artinya tidak benar, tidak betul, keliru, hilap, menyimpang dari ajaran seharusnya, luput, tidak mengenai sasaran, gagal, celah, cacat, atau kekeliruan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan kesalahan adalah
perihal salah atau kekeliruan. Suaranya Kebenaran, hilang. hakiman, Alkitab merupakan apa sarana yang dipakai oleh Roh Kudus dalam menginsafkan orang. Ya, ini penting buat kita ya. Ya. Nah, kemudian kalau menyatakan kesalahan ini dikaitkan dengan menginsafkan, yang dalam bahasa Yunani itu eleko ya, menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, maka beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pelayan Roh Kudus itu apa? Menginsafkan, menginsafkan, menginsafkan. Menginsafkan akan apa? 3, dosa, kebenaran, ya, dan penghakiman. Terus karya Roh Kudus itu menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Allah. Gitu ya. Ya, saya share kembali ya. Ya. Oke. Nah, setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan dosa di depan umum dan menuntut pertobatan dan kebenaran Alkitabiah dipastikan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menginsafkan atau menegur, menyatakan kesalahan. Jadi tugas para pelayan nih untuk menegur, tentunya Roh Kudus harus bekerja untuk menginsafkan ya. Nah, Tuhan memberi belas kasihan sehingga Tuhan tidak mengingat kesalahan atau dosa kita. Kalau kita bertobat. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, Tuhan memberikan pengampunan kesalahan, pengampunan atas kesalahan kita yang diekspresikan dengan apa? Mengampuni kesalahan orang lain. Gitu ya. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi, ketika Roh Kudus, ketika firman Allah itu menyatakan kesalahan kita, kita memahami bahwa kita salah. Salah satu ekspresinya adalah mengampuni kesalahan orang lain. Tidak disimpan kesalahan orang lain. Ya, selanjutnya kita perhatikan Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kembali dalam 2 Timotius 3:16 tadi ya. Ini menarik. Kelakuan ya. Epanortosin. Gabungan dari dua kata epi dan anortoo. Artinya memperbaiki kelakuan atau koreksi. Anortoo digunakan sebagai tindakan untuk atau terkait dengan koreksi, terkait dengan kesalahan, perubahan, atau penegakan kembali. Nah, kelakuan berasal dari kata laku. Ya. Artinya perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Istilah kelakuan sendiri itu artinya tingkah laku atau perbuatan, perangai, perihal atau keadaan. Nah, kata memperbaiki ini apa? Membetulkan sebuah kesalahan atau kerusakan. Agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih rapi. Jadi dimaksudkan dengan kata memperbaiki kelakuan ini adalah apa? Membetulkan tingkah laku atau perbuatan yang salah. Memperbaiki itu mengandung pengertian meningkatkan. Nah, istilah kelakuan aponortosin yang berarti memperbaiki dalam bidang kelakuan. Nah, kata ini berarti membuat kembali lurus atau memulihkan. Kata ini muncul satu kali dalam Perjanjian Baru dalam 2 Timotius 3:16 ya. Nah, dengan demikian kata memperbaiki kelakuan itu memperbaiki apa yang salah pada tingkah laku dengan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Jadi kelakuan itu diperbaiki bukan berdasarkan pesan moral. Tapi berdasarkan apa? Kitab suci. Pesan moral itu mestinya diambil dari kitab suci. Bukan atas pertimbangan human atau kemanusiaan. Supaya kita tidak error.
Nah, Alkitab memperbaiki kelakuan kita yang kurang ajar. Kenapa? Iya. Mazmur 119 ayat 21 berkata, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Gitu ya. Nah, jelas sekali bahwa Alkitab itu bermanfaat. Tuhan memperbaiki kelakuan kita dengan apa? Menjadi new man, manusia baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru itu memiliki dua makna, yakni membuang perangai lama dan mengenakan perangai baru. Bisa dicek nanti dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 16 ya. Kemudian yang terakhir adalah Gangguan. Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat